Kembali lagi bersama saya dalam siaran Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan. Bapak Ibu pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya saat ini kita semua ada dalam kondisi sehat dan juga dalam berkat-berkat Tuhan. Kita akan mendengarkan bagian firman Tuhan di hari ini untuk mengawali seluruh aktivitas kita. Tetapi sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada Engkau Allah Tuhan kami, karena Engkau begitu besar dalam kehidupan kami, telah menuntun, menjaga dan memelihara kami sampai saat ini. Saat di mana kami mendengarkan siaran Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan, kami berdoa Tuhan memberkati kami, juga memberkati firman Tuhan yang akan kami dengarkan lewat siaran Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan di saat ini. Supaya firman ini sungguh-sungguh menjadi berkat dalam kehidupan kami, tetapi juga dapat menjadi kekuatan dalam kehidupan kami ketika kami melangkah dan melakukan segala aktivitas kami. Biarlah semuanya kami lakukan menurut kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan, bagian firman Tuhan bagi kita di hari ini yang akan kita baca dan kita renungkan terambil dari kitab Perjanjian Baru, yakni kitab Markus. Kitab Markus pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-35 hingga ayatnya yang ke-45. Yang demikian bunyinya. Permintaan Yakobus dan Yohanes bukan permintaan melainkan melayani. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kanan-Mu dan yang seorang di sebelah kiri-Mu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan baptisan dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum, akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu 10 murid lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Aku tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidakkah demikian di antara kamu? Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikian bagian firman Tuhan bagi kita. Dikatakan berbahagia kita semua yang telah membaca bagian firman Tuhan ini dan bersama-sama akan merenungkannya di saat ini. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan, dari bagian firman Tuhan yang telah kita baca, tema yang akan kita renungkan di saat ini yakni arti sengsara dan penderitaan Yesus. Arti sengsara
dan penderitaan Yesus. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Nama besar, kehormatan adalah menjadi bagian yang sementara dicari anak-anak manusia dewasa ini di tengah-tengah dunia. Siapa yang tidak ingin kehormatan? Siapa yang tidak ingin nama besar? Semua pasti menginginkannya. Oleh sebab itu, tidak heran bagi kita bahwa untuk mencapai nama besar ataupun kehormatan, banyak orang melakukan dan menghalalkan segala cara untuk mencapainya. Dan itu juga yang terjadi dalam bagian firman Tuhan yang kita baca di hari ini, tentang apa yang terjadi dan diungkapkan oleh Yakobus serta Yohanes, tapi juga ibu mereka kepada Yesus. Persekutuan pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan. Hal untuk ada dalam kemuliaan Tuhan Yesus nanti menjadi sebuah hal yang sementara diperjuangkan oleh ibu dari Yakobus dan Yohanes bagi anak-anaknya. Itu terjadi karena sang ibu menginginkan sebuah kehormatan bagi anak-anaknya dalam kerajaan Yesus kelak. Oleh sebab itu, dalam kitab Matius 20 ayat 20 sampai 21, ibu Yakobus dan Yohanes yang bernama Salome menyampaikan itu kepada Yesus. Dia mempergunakan hubungan pertalian darah, kedekatan, untuk merayu Yesus supaya anak-anaknya ada dalam kemuliaan Yesus kelak dan menempati posisi penting. Kita tidak bisa pungkiri bahwa Salome ini adalah saudara Maria, ibu Yesus. Sehingga Salome mempergunakan kedekatan itu, hubungan itu, supaya anak-anaknya memperoleh kedudukan yang lebih baik. Oleh sebab itu, bersama anak-anaknya dia menyampaikan, mengutarakan apa yang menjadi niat hatinya kepada Yesus. Tetapi, yang menarik dari bagian firman Tuhan di hari ini, Yesus tidak melihat hal duduk di kanannya dan di kirinya itu sebagai suatu hubungan pertalian darah yang diharuskan untuk dimiliki oleh saudara-saudaranya atau sepupu-sepupunya, dalam hal ini Yakobus dan Yohanes. Tapi Yesus melihat itu sebagai pekerjaan seorang hamba, orang-orang yang mau rela bekerja, taat setia, dengar-dengaran dalam melakukan perintah Allah. Mereka yang memiliki hak untuk duduk di sebelah kanan atau kiri dari Yesus kelak dalam kemuliaannya. Untuk itu Yesus bertanya. Yesus kembali bertanya kepada Yakobus dan juga Yohanes bahwa untuk hal duduk di sebelah kanan dan kirinya, mereka harus meminum dari cawan yang Yesus minum dan menerima baptisan yang Yesus terima. Dalam hal ini, Yesus memberikan gambaran kepada mereka tentang penderitaan yang harus Yesus alami dalam hal mengabarkan Injil di tengah-tengah dunia. Namun Yohanes dan Yakobus seolah-olah tidak mengerti, dan mereka berpikir bahwa cawan adalah cawan biasa, dan juga baptisan adalah baptisan biasa. Untuk itu mereka menjawab, kami dapat, kami bisa, tanpa mengerti dengan sungguh apa yang Yesus maksud di balik ungkapan itu. Artinya dalam hiasan ini, Yesus ingin menyampaikan kepada Yakobus, Yohanes, dan seluruh murid bahwa waktu penderitaannya hampir tiba. Dia akan ada dalam penderitaan itu, dan para muridnya juga akan terlibat dalam penderitaan itu
oleh karena pekerjaan mereka memberitakan Injil. Tetapi siapa yang taat, siapa yang setia, siapa yang dengar-dengaran, mereka yang layak untuk kemuliaan Allah kelak. Pemirsa tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan, mendengarkan apa yang disampaikan oleh Yakobus dan Yohanes, para murid yang lain menjadi iri. Mereka sama seperti Yakobus dan Yohanes, berpikir tentang jabatan yang akan dimiliki. Itu jabatan seperti ketika mereka ada di tengah-tengah dunia, bekerja bersama-sama dengan pemerintah dunia, dan diberikan jabatan-jabatan di tengah-tengah dunia. Dengan jabatan itu mereka bebas untuk memimpin, mereka bebas untuk memerintah, mereka bebas untuk menguasai orang lain. Itu pikiran-pikiran mereka. Oleh sebab itu mereka marah. Mereka marah bukan karena ungkapan yang salah dari Yakobus dan Yohanes, tapi mereka marah karena merasa iri kepada Yakobus dan Yohanes yang memiliki kedekatan secara dekat dengan Yesus karena mereka adalah sepupu Yesus. Dan amarah mereka itu dijawab oleh Yesus. Yesus tahu apa yang menjadi beban dalam hati mereka. Yesus tahu apa yang dipikirkan mereka, selain daripada apa yang dipikirkan oleh Yakobus dan Yohanes. Oleh sebab itu Yesus katakan dengan baik, dengan jujur, dan dengan bahasa yang sederhana, bahwa menjadi seorang pemerintah di dunia, kita bisa memimpin, kita bisa melayani dengan apa yang kita punya, kekuatan yang kita punya, tangan besi untuk menaklukkan orang lain. Tetapi bekerja untuk Allah, kita harus bekerja dengan hati, karena melayani Allah, status kita adalah seorang pelayan. Berbeda dengan kehidupan kita selama kita ada di dunia dan menguasai jabatan tertentu. Dalam hal ini Yesus ingin menjelaskan kepada para murid bahwa proses untuk menjadi besar dan mendapatkan kehormatan dalam kemuliaan Allah itu dimulai dari orang yang sungguh-sungguh taat setia menjadi pelayan Tuhan. Bukan orang yang enak-enak, duduk lipat tangan, dan hanya tahu memerintah tanpa mau bekerja untuk Allah. Mereka yang bekerja setia sungguh-sungguh, yang mau menjadi pelayan, orang yang mau menderita bagi pekerjaan Tuhan, merekalah yang akan menempati sisi yang kanan dan kiri dalam kemuliaan Allah nanti. Untuk itu Yesus menginginkan para murid menjadi seorang hamba-hamba yang taat, hamba yang tidak memikirkan jabatan dunia saja, hamba yang tidak memikirkan kesenangan dunia, kehormatan dunia saja, tapi hamba yang mau rela berkorban, hamba yang mau melayani dengan taat dan setia, selaku hamba Tuhan yang taat dan setia. Dan itu dipraktekkan oleh Yesus, sehingga bagian terakhir Yesus sampaikan kepada para murid bahwa Dia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani kita semua umat manusia. Pemirsa tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus menginginkan kita menjadi hambanya. Baik saya sebagai seorang pendeta, guru jemaat, penatua Siamas, badan pelayan unsur-unsur jemaat, dan seluruh orang percaya yang ada di tengah-tengah dunia ini. Yesus menginginkan kita menjadi hamba. Hamba yang tidak hanya semata-mata mengutamakan posisi dan kehormatan, tapi hamba yang mau rela berkorban, berjuang, yang mau bekerja dengan taat dan setia dalam pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Hamba yang mau menderita, hamba yang mau
tetap setia meskipun menderita dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab ini. Dan mereka-mereka itulah yang akan ditempatkan Allah di sebelah kanan atau sebelah kiri dan memperoleh kehormatan dalam kemuliaan Allah. Oleh sebab itu, bagian ini menjadi peringatan bagi kita semua untuk ketika kita menjadi orang Kristen, kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh Kristen, yang hati dan pikiran kita dituntun oleh Roh Allah. Bukan hati dan pikiran kita dituntun oleh jabatan, pemikiran untuk bagaimana mendapat jabatan dan posisi yang baik, bagaimana memperoleh nama baik meskipun itu dengan cara-cara curang, bagaimana mendapat posisi yang penting meskipun itu harus bukan dengan skill kita, tetapi dengan nama baik dan nama besar keluarga. Yesus tidak menginginkan hal-hal demikian. Tapi kalau kita menyadari bahwa kita anak-anak Tuhan, maka yang Yesus mau adalah kita mau berkorban. Kita mau taat, kita mau setia, kita mau dengar-dengaran, dan kita mau ada dalam kesengsaraan karena pekerjaan Tuhan di dalam dunia ini. Sebab Yesus telah terlebih dahulu melakukan itu bagi kita. Siapkah kita? Bersediakah kita? Saat ini kita berada dalam perayaan Minggu Sengsara yang keempat. Apa yang kita maknai dari kesengsaraan Yesus itu? Apa yang kita tahu dari kesengsaraan Yesus itu? Satu hal yang perlu kita ingat, Yesus menerima semua kesengsaraan bahkan sampai mati supaya kita memperoleh keselamatan. Untuk itu, mari kita lakukan tugas kita dengan baik, menjadi orang Kristen yang baik dan taat, setia, dengar-dengaran, dan tidak hanya mengutamakan apa yang menjadi hal duniawi, tapi juga mengutamakan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Untuk itu, dengarkanlah bagian firman Tuhan ini dan lakukanlah dalam kehidupan kita. Jadilah hamba yang taat, hamba yang setia, hamba yang dengar-dengaran, hamba yang tidak pernah berkompromi dengan dosa sekecil apapun itu. Sehingga pada akhirnya kita layak mendapat dan menempati posisi yang seharusnya menjadi bagian kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan, demikianlah bagian firman Tuhan yang sudah kita dengarkan di hari ini. Mari kita amalkan itu dalam kehidupan kita selaku anak-anak Tuhan, dan kita berusaha menjadi hamba yang taat dan setia. Kita akhiri firman ini dalam doa kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah, karena kami boleh mendengarkan bagian firman Tuhan di hari ini. Dan kami boleh diajarkan untuk bagaimana menjadi hamba yang taat, hamba yang setia, hamba yang dengar-dengaran, dan hamba yang menjadikan Yesus Kristus sebagai panutan dalam kehidupan. Hamba yang tidak hanya mengejar nama baik atau kehormatan sia-sia, tapi hamba yang sungguh-sungguh mau bekerja dan berkorban bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami mampu menjadi hamba-hamba demikian seperti yang Tuhan kehendaki. Kami tahu Tuhan, menjadi hamba Tuhan yang taat, setia, dengar-dengaran itu tidak mudah bagi kami. Ada banyak hal yang harus kami lewati, ada banyak perkataan, ada banyak pikiran, persepsi-persepsi negatif dari orang-orang luar bagi kami ketika kami berusaha menjadi hamba yang taat, hamba yang setia, hamba yang dengar-dengaran. Akan ada banyak tanggung jawab yang akan melekat di atas pundak kami. Banyak statement yang akan diberikan kepada kami ketika kami ingin menjadi hamba yang taat dan setia. Ketika kami ingin meneladani Kristus dalam kehidupan kami, terutama kesengsaraan Kristus
yang telah memberikan kepada kami penebusan dosa. Untuk itu kami berdoa, kami minta kekuatan Tuhan melengkapi kami, supaya kami mampu menjadi hamba yang setia dan taat. Karena hanya dengan tuntunan pimpinan dan kekuatan daripadamu Tuhan, kami sanggup melakukan semuanya itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk firman-Mu di hari ini. Amin. Bapak Ibu pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan, demikianlah siaran Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan yang boleh kita dengarkan di hari ini. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Saksikan terus siaran Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan di tiap-tiap hari yang ditayangkan di YouTube Klasis GKI Yapen Selatan. Dan semoga siaran ini selalu memberkati Bapak Ibu di tiap-tiap harinya. Tuhan memberkati kita dan shalom.